Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, sesuai dengan janji di video-video sebelumnya, aku mau nunjukin barang-barang apa aja yang udah aku beli hasil berburu perlengkapan bayi di berbagai toko. Jadi, selamat menonton dan jangan lupa catatannya ya. Nah, barang pertama yang mau aku tunjukin di sini ada bak mandi. Aku dapetin bak mandi ini di Mutiara Super Kitchen. Akhirnya aku memilih bak mandi ini karena yang pertama warnanya biru. Baby aku kan baby boy ya. Terus ini ada detail-detail kecil, binatang-binatang kecil gitu, aku suka. Dan yang terakhir adalah karena harganya sangat-sangat terjangkau dibandingin dengan bak mandi yang aku suka lihat di mall yang harganya bisa ratusan ribu. Menurut aku untuk harga segini ini kualitasnya lumayan banget, karena plastiknya pun bukan plastik tipis yang ringkih gitu. Jadi ini cukup kokoh dan cukup banget untuk mandi bayi aku nanti. Lanjut, ini aku beli waslap, aku beli 2 piece. Ini mereknya sama-sama dari Nova, terus harganya juga sama, cuman beda model aja. Yang ini ada jempolnya, yang satunya lagi nggak ada. Terus aku beli cotton bud, ini mereknya Endokids karena beli di sana. Terus belinya sengaja yang udah ada tempatnya kayak gini biar lebih praktis aja ya, biar lebih rapi. Terus ini ada tisu basah, aku belinya merek Cousin Baby. Soalnya ini di sini ditulisnya sensitive wipes, terus ada for newborn dan sensitive skin. Jadi mungkin bisa cocok ya untuk baby yang baru lahir. Ini aku beli segini dulu, beli satu gratis satu. Ya, semoga cocok ya. Terus aku juga beli cotton ball gitu. Ini kapas yang bulat-bulat gitu bentuknya. Ini mereknya dari Medisoft. Aku belinya 2 piece dulu. Terus ini aku juga beli baby care kit gitu. Jadi ini isinya ada sisirnya 2 macam, terus ada catok, ada juga gunting kuku. Gemes ya warnanya kayak gini. Selanjutnya ini aku beli handuk. Aku beli 2 handuk. Yang pertama ini ukurannya cukup besar, tapi nggak ada mereknya ya teman-teman. Aku beli ini karena bahannya lembut dan aku juga suka sama warna dan motifnya. Nah, yang kedua ini aku beli ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Ini dari Little Palmer House. Aku beli ini juga karena motifnya lucu ya. Aku suka Toy Story. Next, di sini aku punya perlak. Ini perlaknya warna biru dari Sugar Baby. Aku suka sama perlak ini karena motifnya simple. Dan kalau lagi pengen pakai yang polos, ini tinggal dibalik aja. Nah, untuk perlak Sugar Baby ini aku lihat di tiap-tiap toko itu harganya beda-beda. Ada yang harganya 70.000, ada yang harganya 80.000, dan bahkan aku pernah lihat yang harganya 90.000. Jadi teman-teman pintar-pintar aja ya, cari harga yang paling murah. Nah, untuk sabunnya ini aku pilih merek Johnson. Ini yang udah sekalian sama shampoo gitu ya, biar praktis. Wanginya tuh ini aku suka karena seger gitu. Terus ini untuk body lotionnya, aku juga milih merek Johnson. Ini yang varian milk and rice. Kalau ini wanginya tuh lebih ke kayak lembut gitu, bayi banget. Terus selanjutnya ini minyak telon. Aku kalau minyak telonnya ini milih Sweet Sal. Kalau Sweet Sal udah pada tahu lah ya wanginya kayak gimana, kayak khas bayi banget. Terus ini untuk parfumnya aku juga milih dari merek Sweet Sal. Terus untuk baby creamnya juga aku milih merek Sweet Sal biar nggak terlalu banyak varian merek gitu ya. Ini tuh fungsinya buat kalau misalkan ada iritasi ringan atau kayak ruam-ruam popok gitu bekas pampers. Ini untuk jaga-jaga aja. Terus ini ada hair lotion, aku juga pilih dari merek Sweet Sal. Ini tuh ada kayak kandungan aloe vera, seledri dan kemirinya gitu. Terus untuk baby oilnya juga aku pilih dari merek Sweet Sal. Nah, lanjut ini ada baby powder yang compactnya gitu. Aku milih merek Pigeon karena keponakan aku kebetulan pakai merek ini dan kulitnya aman-aman aja, jadi aku ngikutin mereka. Lanjut ini ada BB Rossi. Ini tuh untuk anti nyamuknya, cuman ini karena kemasannya kayak gini aku belum tahu sih baunya kayak gimana. Tapi semoga cocok ya nanti di baby aku. Nah, ini aku tunjukin ulang ya apa-apa aja perawatan yang aku udah punya. Nggak terlalu banyak sih ya, dan aku belinya ini ukurannya yang kecil-kecil karena belum tahu kan babynya cocok atau enggak pakai merek-merek yang aku pilih. Tapi semoga cocok ya. Nah, yang pertama ini aku punya kaos dalam model biasa gitu. Ini mereknya dari Neri.
Nah, di sini itu ditulis 6 strip 12. Aku kira untuk 6 sampai 12 bulan, tapi kata mbaknya ini untuk ukuran newborn. Jadi aku beli ini 3 piece. Terus untuk model kayak gini juga aku beli ukuran lain. Ini size S, jadi lebih gede sedikit gitu. Kalau ini mereknya dari Nova. Aku juga beli 3 piece untuk ukuran ini. Jadi totalnya untuk model kaos dalam biasa kayak gini aku punya 6 piece. Nah, ini juga aku punya kaos dalam yang model lain, modelnya jumper gitu. Jadi ada cetekannya di bawah. Jadi kalau pakai ini tuh nanti kalau misalkan bayinya gerak-gerak, kaos dalamnya nggak akan naik-naik ke atas perut gitu. Nah, tapi untuk model kayak gini, sebenarnya menurut aku sih nggak terlalu mendesak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau beli juga nggak apa-apa banget. Jadi ini opsional aja. Nah, untuk model kayak gini juga aku punya 3 piece. Nah, terus ini aku punya popok kain. Aku beli 9 piece. Ini motifnya sama semua ya, cuman beda sedikit warna-warnanya, tapi masih seputar monokrom. Nah, bentuknya kayak gini, popok biasa aja sih. Nah, rencananya babynya mau aku pakein ini di awal-awal gitu biar menghindari iritasi. Tapi mungkin untuk malam bakal tetap dipakein pampers. Nah, untuk pampersnya di sini aku milih merek Sweetie. Ukuran newborn, aku belinya yang isi 30 piece. Kenapa aku beli merek ini? Aku baca-baca reviewnya, lihat-lihat reviewnya di YouTube juga. Katanya merek ini tuh bagus gitu, lembut, jadi nggak akan bikin babynya iritasi. Lanjut, di sini aku punya gurita. Jadi ini gurita instan gitu. Bentuknya jadi direkat gitu, nah kayak gini. Nah, sebenarnya gurita sendiri udah nggak disaranin katanya sama dokter. Nah, sebelumnya itu kan gurita itu tadinya berfungsi untuk katanya biar perutnya nggak buncit gitu. Tapi ini aku beli jaga-jaga aja, dan aku sih niatnya buat bikin badan babynya anget gitu, bukan mau ngerekatin kencang-kencang. Jadi nanti kalaupun dipakein mungkin pakainya akan longgar dan untuk menghangatkan aja. Nah, ini satu setnya isinya 6 piece. Lanjut lagi, ini aku punya baju kutung 3 piece. Belinya 3 piece dulu aja. Ini dari Yen dan C ya kalau tulisannya, nggak tahu sih ya itu mereknya atau bukan. Nah, ini dibeli karena gemas, warnanya hitam gitu, kayak unik aja. Terus ayahnya juga suka dan bahannya juga cukup halus untuk baby. Terus aku juga punya celana pendek gini. Ini bukan celana pop ya, celana pendek biasa. Ini nggak tahu sih mereknya apa, tapi kalau di stikernya tulisannya Arela. Ini kita juga punya 3 piece, beda-beda warna gitu, size M. Lanjut lagi, ini aku punya bedong. Ini bedongnya dari merek Home Pimpa. Ini salah satu favorit aku sih, karena motif dan warnanya aku suka banget, dan bahannya juga lembut. Cuman sayangnya dibanding bedong-bedong yang lain yang aku lihat di tokonya, ini lumayan mahal sih harganya. Jadi aku cuma beli 3 dulu untuk sementara, takutnya gegabah gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak mempermasalahkan soal motif dan warna, teman-teman bisa banget pilih bedong-bedong yang kualitasnya masih bagus tapi harganya lebih terjangkau dibanding ini. Cuman dasar ini aku aja suka sama motif dan warnanya. Terus bisa dilihat ini bahannya juga lembut banget dan stretch juga ya. Stretch juga. Terus kalau misalkan cuaca nggak terlalu dingin, kayaknya ini bisa juga dijadiin pengganti selimut gitu. Terus ini aku baru beli 3 piece aja, nanti mungkin sisanya akan cari-cari lagi online dengan harga yang lebih cocok. Untuk baju setelan yang pertama nih, aku punya atasan motif kucing gitu warna abu-abu. Ini kalau di labelnya ada tulisan Arela, kayaknya itu ya mereknya. Terus ini bawahannya warna hitam polos gitu. Nah, sebenarnya ada juga sih harusnya bawahan yang motifnya kucing kayak gini. Cuman kemarin katanya lagi kosong, dan aku sih tetap suka ya kalau misalkan dipaduin sama celana polos hitam kayak gini. Jadi gemes. Baju setelan selanjutnya ini kayak gini. Ini cuman beda merek aja sih, dari Ichigo. Cuman ini salah satu favorit aku. Ini atasannya pendek, terus bawahannya juga celana pendek. Nah, ini salah satu favorit aku karena ada detail motif domba bulu halus gitu, bordirannya gemes banget. Ini juga motifnya simple, cuman garis-garis doang, tapi menurut aku tetap cute, jadi aku suka. Nah, terus aku punya setelan panjang juga. Ini motifnya masih sama kayak yang tadi, si garis-garis dan domba-domba cute itu. Ini juga mereknya dari Ichigo, bukaan depan gitu.
Nah, untuk setelan panjang aku juga punya satu lagi. Ini masih dari merek Ichigo juga. Bedanya sama yang tadi cuman beda motif aja sih. Nah, kayak gini. Nah, walaupun sama-sama atasan panjang dan celana panjang, yang ini sama yang tadi tuh harganya beda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek sendiri untuk setiap setelan itu, mungkin banget atasannya atau bawahannya harganya masing-masing beda. Nah, ini untuk baju setelan selanjutnya. Ini ada dari Pipi Nico. Ini ukurannya agak besar sih ya, ukuran 6-12 bulan gitu. Cuman untuk ini aku gak akan kasih informasi harganya, soalnya ini hadiah dari kakakku. Salah. Nah, ini bawahannya yang ini. Bawahannya panjang gitu, full motif. Gemes ya, motif-motif binatang gitu buat cowok. Aku sih mikirnya kalau baju ini mungkin kalau misalkan pengen keluar, nanti bawahannya bisa diganti juga sama celana jeans. Ya gak sih? Gemes. Nah, terus ini juga sama nih, ada dari Pipi Nico. Cuman ini beda model. Jadi depannya bukaan kancing full gitu, dan celananya celana pendek. Sama tapi ya motifnya masih binatang-binatang, dan ini ukurannya juga 6-12 bulan. Yang selanjutnya ini ada motif susu, sama ya, ini masih dari Pipi Nico. Nah, kalau ini size-nya size L, cuman di sini nggak ada keterangannya sih ini untuk berapa bulan. Tapi ini yang pasti lebih besar size-nya dari 2 ukuran baju sebelumnya. Nah, ini celananya itu motifnya sama ya, matching sama atasannya, jadi full motif susu gitu. Nah, untuk baju-baju setelan udah sampai sini aja. Lanjut ke kategori selanjutnya. Nah, kalau ini sekarang kita punya bodysuit gitu. Ini isinya langsung 5 piece, jadi paketan. Lengannya panjang, terus ada cetekan gitu di bawahnya. Ini mereknya dari Mother Choice, kayaknya itu ya mereknya. Nah, jadi dalam satu paket gini ada 5 piece yang motifnya macam-macam. Ada juga yang polos tapi bersaku gitu, gemes. Terus ada juga yang kotak-kotak. Terus ini ada yang polos lagi. Terus ada yang belang-belang juga, pokoknya gemes. Ini ada semacam kayak slipsuit kayaknya ya. Cuman mungkin dipakai jalan-jalan juga tetap bisa sih. Nah, ini motif pilihan ayahnya. Ini jangkar-jangkar gitu, gemes. Detailnya kayak gini. Kalau ini tuh dari Nova, ada hoodie-nya. Terus bukaan depan gitu, cetekan gitu ya kancingnya, tapi nggak sampai bawah. Terus bawahnya ini ketutup gitu. Jadi kalau pakai baju ini nggak usah pakai sarung kaki lagi ataupun kaos kaki lagi. Gitu. Oh ya, ini nggak ada keterangan ukurannya, tapi kayaknya sih untuk ukuran 0-3 bulan karena agak kecil. Nah, kalau ini kita beneran punya slipsuit. Ini mereknya dari Fluffy. Terus modelnya kayak gini aja sih, simple, warnanya putih sama abu, sesuai kesukaan kita ya. Tuh, simple kayak gini aja. Terus kalau yang tadi kan cetekan, nah yang ini tuh kancingnya kancing biasa kayak gini. Nah, untuk model kayak gini kita punya 2 warna. Yang satu lagi itu warna abu-abu. Terus yang kita beli itu ukurannya 6-12 bulan. 6-9 bulan. Hehe. Nah, terakhir ini ada jumper gitu. Ini jumpernya berlengan tapi nggak ada kakinya gini modelnya. Dan ini aku belinya ukuran 3-6 bulan. Oh ya, mereknya ini dari Fluffy ya. Selanjutnya ini ada baju-baju tambahan. Nah, baju-baju tambahan ini adalah baju-baju yang sebenarnya belum perlu teman-teman beli ya kalau misalkan teman-teman mau fokus di peralatan newborn, karena ini ukurannya juga besar. Tapi aku ini punya karena kebetulan alhamdulillah ada yang kasih, kakakku yang kasih. Ini juga ukuran untuk baby 18 bulan. Wah, gede banget ya. Jadi belum bisa dipakai dalam waktu dekat. Tapi alhamdulillah ini untuk stok aja, dan aku tetap tunjukin ya ke kalian. Nih, aku juga dikasih celana kayak gini untuk pasangan kaosnya ceritanya. Ini juga sama ya ukurannya, untuk ukuran baby yang udah bisa jalan mungkin ya. Terus dikasih jaket kayak gini juga, masa? Ini ukurannya ukuran M. Gak ada sih keterangannya untuk berapa bulan. Tapi yang pasti ini bukan untuk ukuran newborn ya teman-teman. Tapi gemes ya tetap barang-barang baby.
Nah ini juga nih ada daleman kaos gitu, terus ada luarannya kayak overall gitu. Gemes sebenarnya, nggak sabar pasangin ini buat baby, cuman harus bersabar nunggu babynya agak besar. Ini juga sama ukuran M. Itu dia tadi beberapa baju tambahan. Itu semua kalau misalkan teman-teman mau, teman-teman bisa cari mereknya dari Pipi Nico ya. Nah ini aku punya topi newborn gitu. Ini warna putih dari Neri, simple aja sih, warna putih biar bisa masuk ke berbagai outfit gitu ceritanya. Terus ini aku punya satu lagi topi, ini warna abu gitu, terus ada motif dinonya, bordiran dinonya gitu. Ini kayaknya dari Nana Nain, tulisannya sih gitu ya. Kayaknya sih ini untuk ukuran newborn juga. Jadi untuk topi sementara ini aku punya 2 piece. Lanjut lagi, ini aku punya kacamata berjemur gitu, kita buka ya. Nah ini dari Crystal Baby, terus di belakangnya itu ada perekatnya gitu, jadi bisa disesuaikan ya ukurannya sama kepala baby kita. Next aku punya sarung tangan plus sarung kaki. Jadi dalam satu box ini sudah ada sepasang sarung tangan plus sepasang sarung kaki. Ini dari Little Palmer House. Aku suka karena ini polos gitu ya, nggak ada, biasanya kan kalau polos ada listnya atau kayak gimana. Nah ini tuh bener-bener polos nih, kalau udah dibuka kayak gini. Ini sarung kakinya, terus ini sarung tangannya. Nah aku beli 3 pasang, 2 warna putih dan satu lagi warna abu, lagi-lagi warna-warna netral biar masuk ke berbagai outfit. Kita juga punya kaos kaki, ini satu set gitu, isinya 3, warnanya gemes ya, netral-netral gitu, kita suka. Dan ini dari mereknya George Baby. Terus ini ada sepatu, ini mereknya dari Pipi Nico. Tapi ini tuh gift dari kakak aku, jadi aku kurang tahu ya harganya berapa. Cuman kalau misalkan ada yang mau cari, ini mereknya dari Pipi Nico. Terus kemarin katanya belinya di Matahari ya. Gemes kan? Lanjut, ini ada selimut. Sebenarnya nggak tahu sih ya ini masuk kategori aksesoris atau bukan, tapi aku masukin di kategori ini, nggak apa-apa ya. Ini selimutnya ada kepalanya gitu, jadi babynya, nanti kepala babynya bisa masuk ke situ. Terus ini mereknya, kalau di labelnya sih ada tulisannya Just For You, cuman aku nggak tahu itu mereknya atau bukan. Cuman kalau misalkan teman-teman mau cari, bisa cari aja selimut bertopi gitu namanya. Nah untuk aksesorisnya segitu aja, karena kebetulan kan bayi aku juga laki-laki, nggak ada perintilan bandu-banduan kayak gitu. Jadi kita lanjut yuk ke kategori selanjutnya. Yang sekarang mau aku tunjukin adalah beberapa peralatan yang berhubungan sama baby. Ini juga sebenarnya belum lengkap ya, cuman gak apa-apa ya, tetap aku tunjukin aja. Yang pertama ini diaper bagnya baby. Ini itu produk lokal ya, aku seneng banget. Ini mereknya dari Little Munya namanya. Teman-teman bisa cek Instagramnya ya. Nah menurut aku ini tuh tasnya worth it banget, dibanding teman-teman harus beli misalnya tas luar tapi KW yang harganya tetap mahal gitu. Daripada beli KW dan harganya tetap mahal, mendingan beli produk lokal yang harganya terjangkau dan kualitasnya tetap oke gak sih? Nih aku mau ngeliatin, ini yang pertama nih ya, ada kayak untuk menggantung gitu, menggantung ke stroller. Nah ini rekat gitu ya bahannya, jadi tasnya bisa digantung di stroller. Terus ini modelnya backpack gitu, tas ransel. Terus kita lihat dalamnya ya. Ini dalamnya tuh menurut aku sih muat banyak, lumayan banyak. Terus di dalamnya juga ada saku-saku, jadi kita bisa simpen-simpen barang, nggak nyatu-nyatu gitu. Ada sleting juga, maaf ya kalau kurang jelas karena ini warnanya hitam. Terus di bagian belakang bawah tasnya itu ada sleting. Jadi kalau misalkan mau ngambil barang yang posisinya di bawah, bisa lewat akses sleting ini. Terus ini juga ada sleting lagi untuk penyimpanan. Misalkan kalau aku sih mikirnya buat baju kotor atau apa-apa yang basah biar nggak nyatu sama barang-barang lain, bisa ditaruh di situ. Nah di sini kita lihat sleting depannya ya.
Di sini bisa ditaruh botol-botol gitu, ada 3 tempat atau termos mungkin. Terus di sini juga ada saku. Nah, di tempat botol-botolnya tadi ini ada bahan aluminium foil, mungkin buat mempertahankan suhu gitu kali ya. Nah, terus di kanan kirinya ada saku untuk naruh botol gitu misalnya, atau nah kalau ini ada bukaan gini untuk mengambil tisu basah, jadi kita bisa taruh tisu basah di situ. Gemes kan? Aku suka banget sih sama barang ini, terlebih lagi ini produk lokal dan menurut aku kualitasnya oke banget untuk harga segini, dan kualitas kayak gini worth it banget buat dibeli. Terus kita juga punya termometer. Ini kita pilih yang mereknya Omron karena sering dengar sih dari review-review, tapi aku belum tahu sih ya ini bagus atau enggak. Nah, kita juga beli botol susu. Untuk sementara ini kita baru beli 1 botol susu aja, karena sebenarnya kurang tahu juga sih perlu lebih dari 1 atau enggak. Cuman kan takutnya nggak cocok ya sama merek ini. Ini kita belinya merek Pigeon, ukuran S, ukuran 0 sampai 3 bulan gitu. Setahu aku sih ini ukuran paling kecil yang Pigeon punya ya. Coba kita lihat dalamnya ya. Nah, kayak gini dalamnya. Tapi semoga cocok deh sama babynya nanti, dan semoga babynya bisa. Nah, rencananya sih ini tuh bakal dipakai buat ASI perah gitu. Nah, untuk pompanya sendiri aku nggak beli karena rencananya kakakku akan pinjemin pompanya yang sempat nggak kepake gitu, jadi aku nggak beli. Tapi teman-teman bisa masukin pompa sebagai salah satu list barang-barang yang perlu dibeli ya. Nextnya ini gemai, harusnya sih ini tidak asing ya buat teman-teman semua. Ya, ini jemuran gitu, modelnya kayak melingkar gitu. Aku beli ini supaya baju-baju baby nanti nggak nyatu sama cucian atau jemuran baju-baju dewasa gitu. Jadi khusus untuk baby ditaruhnya di jemuran ini. Selanjutnya ini ada apa ya, alat pembersih gitu kali ya. Nah, ini tuh dua-duanya aku pilih dari merek Sleek, dan ini juga bisa dibeli nggak cuma di toko baby ya, bisa dibeli di supermarket juga teman-teman. Nah, yang pertama ini ada deterjen, sama kayak jemuran tadi, deterjennya juga aku sengaja khusus buat baby aja, biar nggak pakai deterjen yang barengan sama orang dewasa, karena takutnya kan kulitnya sensitif ya. Terus yang satu lagi ini untuk pembersih kayak botol atau alat-alat bayi lainnya gitu. Nah, kalau ini adalah peralatan ibunya ya sebenarnya. Aku sebenarnya nggak ada rencana untuk beli ini, cuman ini dibeliin mamaku. Ini tuh gurita gitu, tapi dipakainya buat aku nanti sehabis melahirkan. Kurang tahu juga sih sebenarnya fungsinya untuk apa, tapi kalau aku sih mikirnya mungkin biar perutnya nggak terlalu kelewar-kelewar gitu ya abis lahiran, kan mungkin tadinya stretchy gitu, terus babynya udah keluar, perutnya masih agak gimana gitu ya bentuknya. Nah, terus ini juga masih dibeliin mamaku. Ini samping gitu, gendongan yang bentuknya batik panjang klasik gitu. Sebenarnya ini buat dia, katanya buat ya gendong babynya, karena dia paling enak pakai gendongan yang kayak gini. Nah, ini peralatan terakhir yang mau aku tunjukin. Ini adalah pembalut untuk sehabis melahirkan nanti. Aku pilihnya merek Softex. Kayaknya hampir semua yang aku tonton di YouTube pilihnya merek Softex Maternity ini deh ya. Tapi kalau kata temanku yang bidan, kalau misalkan mau pakai pembalut biasa yang ukurannya besar dan panjang aja juga nggak apa-apa kok. Jadi itu pilihan masing-masing aja ya. Nah, itu dia tadi perlengkapannya yang udah aku beli. Tapi sekarang aku mau nunjukin barang tambahan yang kelupaan masuk video. Ini yang pertama ada botol penyimpanan ASI perah gitu. Ini aku belinya dari merek BKA. Nah, pas beli ini, oh iya, ini tuh isinya 1 dus 8 piece gitu. Pas beli ini dapat bonus untuk penyimpanan ASI merek BKA juga. Ini lumayan banget ya, isinya 30 piece. Terus aku juga udah beli gendongan kain gitu kayak gini. Nah, ini tuh belinya di online ya, di Malil Kids. Mungkin nanti fotonya aku liatin aja ya di sini. Terus aku juga beli bedong tambahan. Kan kalau di video tadi aku baru beli 3 piece. Ini aku beli bedong tambahan 9 piece. Ini tuh nggak ada mereknya sih ya, cuman aku belinya di Shopee. Kalau misalkan masih ada linknya, nanti aku taruh di description box ya, kayak gini.
Gemes kan? Motifnya simple aja sih kayak gini. Sama ada satu lagi, ini barang bersejarah yang malah kelupaan banget dimasukin ke video. Ini adalah baju pertama baby yang kita beli pas aku usia kandungan 5 bulan. Ini tuh iseng banget beli waktu sepulang USG dan dikasih tahu kalau misalkan bayinya itu laki-laki. Jadi kita kayak semacam meresmikan gitu ya, bayi kita laki-laki. Jadi kita beli baju ini tuh jalan-jalan. Tada, gemes gak? Kayak sweater gitu. Gemes kan? Ini tuh untuk usia 6-9 bulan. Belinya di H&M. Gemes. Udah ini tuh malah baju pertama, bener-bener pertama banget. Nah jadi segitu aja ya teman-teman barang-barang yang udah aku beli sementara ini. Cuman yang aku mau bilang adalah video tadi itu cuman gambaran buat teman-teman yang mau beli perlengkapan bayi, tapi bukan berarti teman-teman harus full ngikutin apa yang aku beli, karena ini juga pengalaman pertama buat aku. Jadi masih ada banget yang kurang dan mungkin lebih gitu ya, yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi semoga videonya tetap bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.